Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah kreativitas dan inovasi akan menjabarkan hasil inovasi kami menggunakan design thinking yang berjudul Talk to Me. Inovasi ini kami angkat karena banyaknya mahasiswa perantau menghadapi masalah besar ketika memasuki dunia perkuliahan. Mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tekanan akademik, tetapi juga kehilangan dukungan emosional dari rumah. Rasa kesepian, cemas, dan homesick terus bermunculan, membuat proses adaptasi semakin sulit. Inilah masalah utama yang ingin kami tangani. Inilah proyek kami, Talk to Me, dirancang melalui 5 tahap design thinking: empathize, define, ideate, prototype, dan test. Perkenalkan, nama saya Merdina Rigita Caheni dengan NIM 24503020711021. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Nur Aini dengan NIM 24503020711025. Perkenalkan, nama saya Nola Sinta Dewi dengan NIM 24503020111114. Perkenalkan, nama saya Calista Cesarani Widya Putri dengan NIM 24503020111120. Perkenalkan, nama saya Taskia Natul Iza dengan NIM 2450302011111038. Baik, perkenalkan, nama saya Razan Kamila Yusra dengan NIM 2450302071111191. Lebih dari sekadar rindu rumah, banyak mahasiswa merasa kesulitan membangun hubungan baru dan kehilangan ruang aman untuk sekedar bercerita. Menjadi mahasiswa perantau bukan hal yang mudah. Jauh dari keluarga, rutinitas berubah, tekanan akademik, tugas menumpuk, dan ya, kesepian. Nah, jadi tahap pertama dari design thinking yaitu empatis atau empati, yaitu memahami kebutuhan, keinginan, tantangan pengguna melalui observasi, wawancara, atau pengalaman langsung. Jadi dalam inovasi kami, hal ini mengacu pada kondisi mahasiswa perantau yang merasakan homesick, jauh dari keluarga, dan memiliki rendahnya motivasi dalam kegiatan akademik. Kami melakukan observasi dan menemukan bahwa tekanan akademik dan jauh dari keluarga menyebabkan stres emosional. Tahap selanjutnya yaitu tahap define, yaitu merumuskan masalah secara jelas dari tahap empati yang sudah kami kerjakan. Masalah yang kami identifikasi yaitu kebutuhan sosial ataupun kebutuhan emosional berupa dukungan yang dapat diakses secara praktis dan efisien oleh seluruh mahasiswa. Hasil survei yang kami dapatkan yaitu melalui wawancara ataupun melalui kuesioner terhadap 31 responden mahasiswa Universitas Brawijaya, 83,9% diantaranya memilih untuk bermain bersama teman untuk mengatasi homesicknya, dan sedikit yang berdiam diri di kos ataupun di rumah ataupun sekadar menulis diary. Sehingga bisa kami simpulkan bahwa kebutuhan akan dukungan emosional ataupun dukungan sosial dapat berguna bagi mahasiswa yang sedang mengalami tekanan ataupun homesick itu sendiri. Nah, setelah melakukan survei, tahap selanjutnya adalah ideate, yaitu menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk memecahkan masalah yang telah didefinisikan. Dari berbagai ide inovasi yang telah dikumpulkan, kami munculkan ide untuk menciptakan sebuah platform digital bernama Talk to Me, berupa aplikasi inovatif yang menyediakan forum diskusi, ruang chat, dan fitur virtual hangout agar pengguna bisa berbagi cerita, mendapat dukungan, dan merasa lebih terhubung. Pengguna dapat memilih untuk berinteraksi secara anonim atau terbuka, serta menawarkan konten hiburan yang memotivasi, inspiratif, serta rekomendasi aktivitas untuk mengisi waktu luang. Fitur mood tracker membantu memantau suasana hati dan memberikan saran aktivitas yang sesuai. Dengan aplikasi ini, mahasiswa tidak lagi merasa sendirian dan tetap semangat menjalani kehidupan perantauan. Jadi di sini saya akan menjelaskan prototipe dari desain aplikasi yang sudah kami buat. Nah, untuk pertama itu, pengguna mendaftarkan akun emailnya untuk memasuki aplikasi. Setelah itu, pengguna bisa memilih interaksi ingin bersifat anonim atau mengungkapkan identitas. Di sini kami juga menyediakan 3 fitur. Yang pertama itu ada forum diskusi, yang kedua ruang obrolan, dan yang ketiga itu ada virtual hangout. Di forum diskusi itu berisi pengguna itu bisa membuat atau menjawab postingan orang lain. Setelah itu ada pemilihan kategori topik yang relevan.
Terus kita juga menyediakan artikel motivasi, video inspiratif, dan juga rekomendasi aktivitas. Nah, di ruang obrolan sendiri itu kami juga menyediakan chat pribadi, grup obrolan, pantau suasana hati, dan juga saran aktivitas bagi pengguna untuk hari itu. Yang terakhir itu ada virtual hangout. Di sini itu kami menyediakan panggilan video atau suara. Terus juga ada jadwal hangout virtual, gabung acara komunitas, dan juga penjadwalan acara nyata. Kita menyediakan mood tracker yang mana di sini itu kita akan memberitahu aktivitas, pesan atau acara, dan juga yang terakhir itu fitur untuk keluar dari aplikasi tersebut. Tahap keenam yaitu tes. Tes adalah menguji prototipe yang telah kami buat kepada pengguna secara langsung untuk mendapatkan umpan balik dari mereka. Nah, dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah kami wawancarai, sebanyak 80% dari mereka merasa tertarik dengan prototipe Talk to Me. Akan tetapi, sebanyak 20% dari mereka merasa kurang tertarik dan memberikan beberapa saran. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu responden dan mari kita tanyakan kepada dia umpan balik atau saran tentang prototipe Talk to Me. Halo, selamat siang. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Halo, selamat siang juga. Oke, boleh diperkenalkan namanya siapa, terus asalnya dari mana, terus di sini dari prodi apa? Oke, jadi kenalin, nama aku Siva Masita Aulia. Aku biasa dipanggil Siva. Aku dari prodi Administrasi Bisnis angkatan 2024 dan aku asalnya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah kreativitas dan inovasi punya inovasi baru nih, yaitu aplikasi Talk to Me. Jadi aplikasi ini tuh memberikan fitur yang mempermudah mahasiswa yang rantau khususnya untuk mencari teman. Jadi mempermudah mereka bersosialisasi supaya mereka tuh nggak ngerasa homesick. Nah, di sini aku mau nunjukin ke kamu prototipe dari Talk to Me dan aku mau minta saran dari kamu juga. Oke. Boleh. Oke, apa lihat ya? Oke, kalau aku lihat-lihat ini ada fitur keamanannya nggak? Oh iya, itu bisa jadi salah satu masukan sih dari kami buat menambah fitur keamanannya. Nah, soalnya kayak fitur keamanan tuh kayak penting banget gitu loh buat ngejaga privasi kita. Kan kadang kita tuh nggak mau kalau misal kita tuh udah kenalan sama ini, tapi kita tuh nggak mau ada yang tahu atau gimana gitu. Itu sih saran dari aku buat prototipe kalian. Oke, makasih banyak ya Siva atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga sukses ya di prototipe tugas ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, dari beberapa responden yang kami wawancarai, dapat disimpulkan beberapa saran dari mereka untuk memperbaiki aplikasi Talk to Me kami. Yang pertama, yaitu menurut mereka, di awal alurnya terlalu kompleks. Responden bisa saja bingung dan kewalahan karena langsung dihadapkan pada beberapa fitur interaksi yang langsung disajikan di awal. Kemudian yang kedua tentang fitur keamanan. Nah, banyak sekali responden yang menyarankan untuk menambah tingkat keamanan dari aplikasi ini, seperti menambah opsi untuk menghapus riwayat chat obrolan atau menyaring interaksi yang tidak diinginkan. Itu tadi saran-saran dari responden yang telah kami wawancarai. Nah, dari saran-saran tersebut bisa menambah atau memperbaiki aplikasi Talk to Me kami. Terima kasih. Dari feedback ataupun evaluasi yang kami dapatkan dari para responden, kami memberikan solusi. Pertama, penyederhanaan alur masuk aplikasi. Kedepannya kami akan memberikan fitur tutorial interaktif ataupun onboarding step by step bagi pengguna baru. Hal ini bertujuan agar pengguna bisa memahami fungsi utama dari aplikasi dengan lebih mudah dan tidak merasa kewalahan saat pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua ialah penambahan fitur keamanan. Kami akan menambahkan opsi penghapusan riwayat obrolan, laporkan pengguna ataupun pengaturan privasi lainnya yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Dengan begitu pengguna akan merasa lebih aman dan nyaman saat berinteraksi di dalam aplikasi baik secara anonim maupun terbuka.